Nah, pada video kali ini kita akan coba membahas tentang permasalahan jam tayang yang sering dialami oleh teman-teman YouTuber pemula. Oke, sebelum kita lebih jauh, sebetulnya jam tayang itu apa sih? Jam tayang itu adalah sama seperti waktu tonton jika di YouTube Studio kita ya. Nah, untuk mendapatkan jam tayang itu artinya adalah penonton itu seberapa lama menonton video kita. Misalkan nih, video kita berdurasi 10 menit. Lalu ada satu penonton yang menonton dari video kita itu dari durasi 10 menit, lalu menontonnya hanya sekitar 1 menit misalkan. Ya waktu tontonnya ataupun jam tayangnya yang dihitung bukan 10 menit ini ya, tetapi yang ditonton yang sejumlah 1 menit ini tadi. Nah, sampai di sini dulu nih, ini bisa dipahami ya. Jadi menentukan jam waktu tonton itu, basicnya ya seperti itu. Jadi bukan lama waktunya video kita, tetapi lama waktunya penonton itu melihat video kita. Bisa jadi 1 menit, 2 menit, dan lain sebagainya. Nah, jika ada yang bertanya, penting nggak sih sebetulnya jam tayang ini? Ya, cukup penting sekali ya, karena jam tayang adalah merupakan salah satu syarat untuk kita bisa monetisasi ataupun bisa gajian di YouTube. Seperti yang kita ketahui, jika kita ingin monetisasi di YouTube, ada beberapa syarat yang harus kita penuhi begitu ya. Salah satunya yaitu kita harus mengumpulkan jam tayangnya itu 4.000. Di peraturan yang terbaru, kita cukup bisa mengumpulkan 3.000 saja. Kita bisa mendaftarkan channel kita untuk di program monetisasi YouTube ya. Nah, setelah kita membahas tentang pentingnya jam tayang itu, lalu dasar dari bagaimana kita bisa mendapatkan jam tayang gitu ya, cara menghitung jam tayang. Nah, lalu jika ada pertanyaan, lalu bagaimana cara menambah jam tayang yang efektif, yang bisa cepat begitu ya? Nah, sebetulnya teman-teman jangan terlalu fokus terhadap bagaimana cara menambah jam tayang yang ujung-ujungnya itu nanti bisa blunder gitu ya. Ternyata effort yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan jam tayang yang diminta oleh YouTube. Jadi kita melakukan effort cukup banyak, kita melakukan usaha yang cukup giat gitu ya. Tetapi malah usaha kita itu tadi tidak berbuah hasil sama sekali. Karena itu tadi, kita tidak mengetahui bagaimana jam tayang itu dihasilkan, dasarnya seperti apa, lalu sumber-sumber apa saja yang bisa mendapatkan ataupun menghasilkan jam tayang. Nah, hal semacam ini yang penting sekali perlu kalian pahami terlebih dahulu ya, sebelum kalian melakukan effort untuk menambah jam tayang. Oke, kita bahas satu persatu supaya lebih detail. Untuk format yang akan dihitung di jam waktu tonton ini ataupun jam tayang adalah format untuk video. Yang pertama adalah video long ataupun live stream ya. Kalau kita membuat video short, tentunya jalurnya berbeda. Jadi bagi teman-teman yang sudah effort keras nih membuat video short yang harapannya untuk bisa menambah jam tayang. Misalkan viewsnya saya itu sudah sekitar 1 juta kak, tapi jam tayangnya juga tidak menambah. Nah, ini yang menjadi blunder yang seperti saya sampaikan di awal tadi ya. Effort yang kita lakukan sudah besar, tetapi kita tidak tahu dasarnya nih. Kita tidak tahu sumber-sumber mana saja yang bisa menghasilkan jam tayang. Maka dari itu effort yang kita lakukan ya akan tidak membuahkan hasil ya. Karena video short itu tidak akan masuk ke jam tayang. Ini adalah jalur yang berbeda. Jadi jika teman-teman ingin monetisasi, jalurnya kan ada dua, yaitu jam tayang ataupun jam waktu tonton publik. Nah, sampai sini bisa dipahami ya tentang format video teman-teman. Nah, lalu jika ada pertanyaan, lalu baiknya itu membuat video long ataupun membuat video short saja. Nah, bagi teman-teman yang baru mencoba menjadi kreator di YouTube, saran saya sih fokus di salah satu terlebih dahulu ya. Jika teman-teman ingin mengambil jalur kontennya maupun jalur monetisasinya dari short, ya teman-teman fokus membuat video short terlebih dahulu. Atau bagi teman-teman yang ingin mengambil jalur monetisasinya dari jam tayang dan membuat video panjang, ya teman-teman fokus untuk membuat video panjang. Kecuali bagi teman-teman yang sudah bisa membagi waktu, meluangkan waktu lebih untuk membuat konten, ya jika teman-teman bisa maksimal di keduanya, ya tidak ada masalah. Tetapi kalau kita tidak bisa maksimal keduanya, saran saya sih pilih salah satu format terlebih dahulu supaya bisa lebih fokus. Oke, kita lanjut ke permasalahan berikutnya, yaitu jam tayang tidak masuk ke menu dolar. Nah, bagi teman-teman yang sering mengecek ya jam tayangnya di YouTube Studio versi desktop ataupun di versi Android ataupun HP. Nah, bagi teman-teman yang melihat di menu dolar, itu kan ada grafik untuk jam tayangnya kalian bisa mendapatkan berapa gitu ya. Sudah sampai mana, sudah sampai berapa ribu ataupun berapa ratus seperti itu ya. Nah, ini tidak menambah nih jam tayangnya padahal kita sudah upload banyak tetapi tidak tambah. Itu seperti apa ya? Nah, ada beberapa penyebab nih. Yang pertama, yang seperti yang saya jelaskan di alasan yang pertama, yaitu tentang formatnya. Lagi-lagi jika teman-teman membuat video short, itu nanti tidak akan masuk dalam perhitungan jam tayang. Ya, sekali lagi saya tekankan bahwa
Jika teman-teman membuat video short, itu nanti tidak akan masuk ke perhitungan jam tayang. Itu sesuatu yang berbeda. Lalu kemudian yang kedua, yaitu di YouTube Studio sendiri, itu untuk menampilkan sebuah grafik, itu ada jeda harinya ya, sekitar 5-6 hari kerja. Nah, biasanya seperti ini nih. Misalkan kalian upload di hari ini, lalu views-nya meledak begitu ya, kalian mendapatkan views banyak. Lalu kalian cek menu dolarnya nih, kok tidak bertambah? Nah, alasannya ya karena ada jeda ya, sekitar 5-6 hari. Untuk lebih mudahnya, kalian bisa perhatikan di YouTube Studio teman-teman, di bagian menu dolar, itu kan ada per tanggal berapa grafik itu diperbarui ataupun muncul ya. Jadi kalau misalkan tertulis di situ di angka 25 bulan tertentu misalkan, lalu kalian melihatnya ataupun video kalian yang viral itu di tanggal 27-nya misalkan ya. Nah, itu kan masih belum masuk di perhitungan YouTube itu tadi ya. Nah, hal ini memang berbeda nih dari YouTube yang sudah lama begitu ya, yang dulu dimana kalau kita mendapatkan views pada hari ini ya langsung menambah di bagian menu dolar itu tadi. Tetapi jika sekarang itu ada rentangan waktunya sekitar 5-6 hari. Cara mudahnya ketika kalian melihat menu dolar ya kalian cek ya tanggalnya itu per tanggal berapa bagian grafik itu diperbarui. Oke, next kita bahas permasalahan berikutnya yaitu jam tayang selalu menurun. Nah, jika teman-teman melihat dashboard channel teman-teman lalu mendapati bahwa grafik jam tayang kalian turun, nah ini jangan dijadikan acuan utama ya. Karena apa? Karena penampilan grafik jam tayang di dashboard ini itu diperbarui per 28 hari terakhir. Jadi bukan keseluruhan. Jadi simpelnya seperti ini. Misalkan nih dalam 28 hari terakhir pada bulan ini itu ada beberapa video yang memang viral, yang memang meledak gitu ya. Maka grafiknya otomatis akan naik ya. Tetapi bulan depan 28 hari kemudian itu views kita itu menurun ataupun tidak ada video yang viral begitu ya. Maka bisa jadi grafik pada dashboard kita itu tandanya menurun seperti itu ya. Jadi hal ini tidak bisa dibuat acuan karena menampilkan per 28 hari terakhir. Nah, jika teman-teman ingin melihat yang akurat, ya tentunya teman-teman bisa melihat pada bagian menu dolar ya. Di bagian menu dolar di YouTube Studio ini adalah grafik yang paling akurat untuk kita bisa menentukan jam tayang kita sudah sampai mana nih. Karena ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan YouTube, yaitu selama 12 bulan terakhir. Nah, selanjutnya jika masih ada yang bertanya, Kak, di bagian menu dolar saya itu juga YouTube Studionya menurun terus. Itu penyebabnya seperti apa ya? Nah, penyebabnya adalah seperti yang saya sampaikan barusan ya, itu grafiknya adalah 12 bulan terakhir. Jadi YouTube itu menghitung jam tayang kita yang valid ataupun yang diakui oleh YouTube itu ya selama 12 bulan terakhir itu tadi ya. Jadi misalkan kita mempunyai video yang viral tetapi 2 tahun yang lalu, ya tentunya perhitungan jam tayangnya tidak akan masuk di bagian menu dolar. Jadi penyebab turunnya jam tayang kita di menu dolar di bagian YouTube Studio, ya penyebabnya karena rentangan waktu itu tadi ya. Jadi kalian bisa cek tuh untuk video-video teman-teman yang viral, yang sekiranya views-nya banyak, itu kalian cek apakah di atas 12 bulan terakhir ataupun tidak. Kalau seumpama di atas 12 bulan terakhir, ya wajar saja jika jam tayang teman-teman itu menurun ya. Jadi seperti pengalaman saya pribadi nih, ada salah satu channel yang jam tayangnya itu misalkan kita buat 1500 seperti itu ya. Lalu tiba-tiba turun menjadi 1350 misalkan. Usut punya usut karena ada salah satu video yang saya cukup viral begitu ya. Views-nya cukup lumayan, lalu jam tontonnya juga cukup lumayan. Itu sudah melebihi dari 12 bulan terakhir, ya maka jam tayang saya akan turun ya pastinya. Nah, semoga bisa dipahami ya. Kita next ke permasalahan berikutnya yaitu jam tayang yang stuck ataupun ya segitu-segitu saja. Penyebabnya seperti apa ya? Nah, salah satu penyebabnya yaitu video kita yang lama-lama itu views-nya tidak bisa naik ya. Jadi video-video yang lama yang sudah kita upload itu tidak ada views baru. Jadi misalkan stuck hanya di 100 views misalkan, ataupun 50 views, ataupun bahkan hanya 10 views. Karena apa? Karena hitungan jam tayang dari YouTube itu adalah satuan jam. Jadi jika misalkan nih kita mendapatkan jam tayangnya itu sekitar 10 menit dari perhitungan detailnya misalkan seperti ini. Kita mempunyai video berdurasi 5 menit, lalu penonton itu hanya melihat sekitar 1 menit, dan itu hanya ada 10 penonton. Otomatis yang kita dapatkan hanya sekitar 10 menit jam waktu tonton publik ya, ataupun jam tayang. Nah, hal ini maka di bagian grafik di jam tayang itu tidak akan bertambah ya, karena di grafik itu satuannya adalah jam. Kalau kita hanya mendapatkan 10 menit, ya otomatis pasti belum menambah pada bagian grafik. Meskipun di belakang layar itu nanti mungkin ada perhitungan khusus gitu ya, jam tayang kita akan bertambah 10 menit.
lalu diakumulasikan sehingga nanti ketika sudah genap 1 jam itu nanti akan muncul pada grafiknya. Jadi seperti itu ya. Nah, lalu solusi apa yang bisa kita lakukan? Ya, solusinya kita buat supaya penonton itu lebih betah untuk melihat video kita. Caranya seperti apa? Caranya yaitu seperti yang akan kita bahas pada topik berikutnya ya, yaitu bagaimana cara mempertahankan supaya penonton itu bisa lama begitu ya melihat video ataupun konten kita. Nah, paling tidak ada 3 hal penting yang bisa kalian lakukan supaya penonton itu bisa bertahan melihat video teman-teman minimal di 30 detik awal. Hal pertama yaitu tentunya thumbnail dan judul. Thumbnail dan judul adalah sesuatu hal yang mutlak, sesuatu hal yang pertama kali yang harus benar-benar kalian pikirkan dan harus kalian benahi, karena thumbnail dan judul ini adalah gerbang pertama supaya penonton itu mau mengklik video ataupun konten teman-teman. Jika thumbnailnya tidak menarik, lalu judulnya tidak membuat orang penasaran, tentunya orang tidak mau mengklik. Kalau seumpama orang tidak mengklik, ya apa yang mau kita bahas di jam tayangnya ya, diklik aja tidak, maka tentunya kita tidak akan mendapatkan jam tayang. Nah, 2 hal ini bisa kalian pelajari bagaimana cara membuat thumbnail yang menarik. Kalian bisa pelajari di kompetitor teman-teman tuh, niche kontennya yang serupa ataupun sejenis, kalian perhatikan bagaimana cara membuat thumbnail yang sekiranya banyak penonton. Lalu yang kedua, masalah judul. Kalian buat judul itu semenarik mungkin sehingga penonton itu merasa penasaran dan ingin mengklik video teman-teman. Lalu yang kedua yaitu topik dari isi video teman-teman. Topik atau isi video ini menjadi sebuah hal yang sangat penting ya. Semakin topik ini banyak orang yang mencari, lalu semakin kita membuat kontennya itu berisi begitu ya, penuh dengan value, penuh dengan kebermanfaatan untuk penonton. Tentunya penonton akan betah dan melihat video kita itu cukup lama. Jika penonton itu melihat video kita itu cukup lama, tentunya jam tayang kita bisa dapatkan itu juga semakin banyak ya. Nah, lalu hal ketiga yang cukup penting juga yaitu perihal hook. Jadi teman-teman bisa membuat video di awal video itu yang semenarik mungkin sehingga ketika penonton itu melihat itu tidak langsung scroll ataupun tidak langsung kabur ya. Karena minimal kalian harus bisa mempertahankan penonton itu di 30 detik awal. Kalau teman-teman bisa mempertahankan di 30 detik awal, ini adalah sesuatu hal yang bagus begitu ya, ataupun modal yang bagus untuk channel teman-teman, ataupun untuk video teman-teman, penonton itu bisa melihat lebih lama lagi. Jadi hal yang bisa teman-teman lakukan jika teman-teman membuat sebuah video tutorial misalkan, ataupun menjelaskan sesuatu, langsung to the point aja, jangan terlalu basa-basi. Karena jika teman-teman terlalu basa-basi, ini akan membuat penonton itu ya merasa bosan begitu ya. Jadi langsung scroll saja, yang membuat retensi dari video kita itu menjadi buruk. Nah, itu tadi adalah beberapa permasalahan yang sering dialami bagi teman-teman YouTuber pemula ya. Nah, bagi teman-teman yang mengalami hal yang sama ataupun mengalami sesuatu hal yang lain begitu ya, yang ingin kita pecahkan bersama, atau bagi teman-teman yang mempunyai saran, mempunyai pengalaman untuk memecahkan segala sesuatu permasalahan tentang jam tayang, teman-teman bisa coba komentar di bawah ya, supaya bisa membantu teman-teman yang lain juga. Terima kasih sudah menonton. See you next video.